Berkaitan dengan firman Allah tersebut, kita harus bisa memperjuangkannya agar kita bisa meraih surganya sekaligus bisa bertemu dengan pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar MTS maupun MA Al-Falahiyah yang dirahmati oleh Allah. Pada materi atau pesan hikmah yang telah disampaikan oleh para dewan guru sebelumnya, sudah sepantasnya membuat kita semakin terdorong menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Karena materi yang disampaikan para dewan guru sangatlah luar biasa, sehingga jumlah yang like dan subscribe-nya Pak Ustadz Arifin dan pastinya Pak Ustadz Nurman yang sedang naik daun ya, mungkin bisa mencapai 1000 bahkan lebih ya. Dan mungkin setelah Ramadan ini di antara para guru ada yang menjadi YouTubers ya, sehingga mungkin bisa menyaingi Mas Atta Halilintar dan Mbak Ria Ricis. Dan alhamdulillah pastinya patut kita syukuri, kita bisa menjadikan media sosial ini sebagai sarana ladang pahala dan amal bagi kita semuanya. Tapi sangat disayangkan apabila di antara teman-teman kita tidak memanfaatkan sarana dan media ini dengan baik. Padahal jika kita bijak dalam menggunakannya, kita bisa berbagi ilmu sekaligus mencari informasi penting lainnya. Kita bisa mendengarkan materi hikmah dari para dewan guru ya khususnya. Dimulai dari pembukaan kegiatan Ramadan oleh Ibu Kepala MTS waktu lalu, yang dimana baru tahun ini kita mengadakan kegiatan Ramadan secara virtual. Yang mudah-mudahan kegiatan ini tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Kepala MA, yaitu Bapak Alpi Muktin, tentang rukun puasa, yang dimana materi tersebut sangatlah penting bagi kita ketahui, karena pada saat ini kita sedang menjalankan puasa tersebut. Kemudian Pak Arifin yang menjelaskan tentang esensi puasa yang begitu detail dalam menyampaikannya. Kemudian materi Ibu Epi yang luar biasa tentang hikmah puasa dan mungkin juga hikmah corona ya, karena sekarang Bu Epi sampingannya adalah seorang bisnismen via online mungkin, sehingga usaha Bu Epi bisa lancar meskipun di tengah corona. Dan apabila kalian ingin menjadi seorang bisnismen, silahkan bisa berguru ke Bu Epi. Terus materi Ibu Elia, mungkin tetangganya Mamah Dede ya, karena Ibu Elia itu sendiri orang Ciamis, yaitu menjelaskan materi tentang bagaimana bersikap terhadap orang tua. Kemudian Ibu Endang yang menjelaskan tentang cinta, ya mungkin sedang kasmaran dan nostalgia dengan suaminya, sehingga lebih memilih tema cinta. Kemudian materi yang dijelaskan Pak Aceh yang begitu sangat detail tentang berlomba-lomba dalam kebaikan atau kompetensi ya. Nah, contoh seperti sekarang ini apa yang dilakukan para dewan guru dalam rangka Fastabiqul Khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya, seperti bisa hatam Al-Quran dalam waktu 3 hari. Kemudian memberikan pesan hikmah secara virtual, dan itu semua kita laksanakan dalam rangka Fastabiqul Khairat. Dan mungkin materi Pak Nurman lah yang begitu sangat energik dan berkesan ya dalam penyampaiannya, sehingga mungkin akan tetap teringat dalam ingatan kita semuanya. Apalagi tim kameramennya yang profesional ya, sehingga tampilannya semakin meyakinkan, sehingga ada kemungkinan nanti akan menjadi perwakilan calon dai internasional Pak Nurman ya. Selamat Pak Nurman.
Kemudian Bu Indah yang menjelaskan tentang orang yang boleh meninggalkan puasa yang disampaikan begitu sangat jelas. Dan materi-materi Dewan Guru lainnya yang sangat luar biasa untuk dijadikan sebagai suplaian energi positif bagi diri kita semuanya. Jadi sungguh sangat disayangkan sekali lagi kalau kita tidak mengikuti kegiatan Ramadan ini dengan baik. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tak lupa juga para Dewan Guru yang saya hormati. Di antara nikmat yang paling agung ketika kita sudah berada di akhirat adalah nikmat bisa bertemu dengan Sang Holik atau Sang Pencipta. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan amal soleh. Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah sekali-kali mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Berkaitan dengan firman Allah tersebut, kita harus bisa memperjuangkannya agar kita bisa meraih surganya sekaligus bisa bertemu dengan pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan jika kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bisa masuk surga. Semoga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika masuk surga tanpa bertemu dengan pemiliknya akan mengurangi kenikmatan dalam surga itu sendiri. Ibaratkan seperti kita diundang ke istana negara, kan tetapi misalkan Pak Jokowi berhalangan hadir untuk menemui kita atau bahkan tidak mau menemui kita, maka perasaan kita akan sedikit kecewa karena kita sangat mengharapkan setelah kita bisa berada di tempat tersebut, kita bisa bertemu dengan pemilik tempatnya. Di dalam surah Al-Kahfi 110 tadi menjelaskan agar kita dituntut untuk senantiasa melaksanakan amal soleh. Berkaitan dengan amal soleh, kita sering mendengar kata ikhlas, yang menurut kita kata tersebut sangatlah ringan untuk diucapkan, tapi kadang suka bertentangan dengan apa yang kita kerjakan. Pada kesempatan kali ini ya saya akan mencoba membahas tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlasu huwa tajridu qasdi taqarrubi ilallahi ta'ala an jami'is sawahib. Ikhlas itu adalah memurnikan tujuan taqarrub atau pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala hal yang mencampurinya. Jadi sekali lagi al-ikhlasu huwa tajridu qasdi taqarrubi ilallahi ta'ala an jami'is sawahib. Ikhlas adalah memurnikan tujuan taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An jami'is sawahib, dari segala hal yang mencampurinya. Atau coba kita perhatikan surat Al-Ikhlas. Meskipun nama atau nama surahnya Al-Ikhlas, tapi kata ikhlasnya tidak disebutkan dalam surah tersebut. Jadi sangat luar biasanya Allah dalam memberikan isyarat bagi kita tentang ikhlas. Jadi tujuan kita di dalam beribadah, di dalam amal soleh harus benar-benar murni tanpa adanya manipulasi atau mengemas diri supaya terlihat ikhlas. Itu artinya kita harus terbebas dari yang namanya virus apa? Virus ria. Yang dimana virus ini mungkin dikatakan lebih berbahaya ya dari yang namanya virus corona. Karena yang namanya ria itu bisa dikatakan sebagai syirik asghar atau kecil. Meskipun kecil ya tetap namanya syirik. Jadi ria itu sendiri adalah lawan dari sifat ikhlas. Atau istilah lainnya mah kurang menang pupujiun ya, atau bahasa para dewan gurunya biasa disebut dengan aniu ya, aniu. Al-Hikmah mengatakan annasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal muhlisun wal muhlisun fi qadarin adim. An-nasu kulluhum halka ilal alimun. Semua manusia akan binasa atau celaka kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka ilal amilun. Semua orang berilmu juga akan binasa atau celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya.
Wal amiluna quluhum hal kailal muhlisun. Dan orang yang mengamalkan ilmunya akan binasa atau akan celaka kecuali orang yang ikhlas. Wal muhlisuna fi khotorin adi. Mereka juga yang terlihat ikhlas masih dalam keraguan atau kekhawatiran yang agung. Itu artinya baik mereka orang yang berilmu, baik mereka orang yang beramal, tetap yang diperhitungkan adalah ikhlas ya. Yang pastinya selain ikhlas juga kita dituntut shawab. Apa itu shawab? Shawab itu dibenarkan atau benar menurut syariah ya. Contoh seperti kita berpuasa tapi kita tidak menjalankan syarat dan rukunnya, seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Alpi Muktin waktu lalu. Meskipun ikhlas, maka puasa tersebut akan sia-sia. Jadi selain ikhlas kita juga harus dituntut untuk shawab atau benar lah gitu, benar. Dari keterangan tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya apabila kita beramal bukan karena sebuah ukuran tentang besar kecilnya atau siapa yang melaksanakannya, tapi Allah akan melihat sekaligus menerima apa yang kita laksanakan sesuai dengan apa yang Allah harapkan, yaitu ikhlas atau memurnikan niat karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat pada rupa atau jenis kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah akan melihat hati kita semua dan amal-amal yang kita lakukan. Oleh karena itu kita tidak boleh main hati ya. Mungkin kita masih bisa membohongi orang lain, orang tua, guru, bahkan diri kita sendiri menjadi korban kebohongan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh isi hati kita. Walakin yang dulu ila qulubikum wa a'malikum. Oleh karena itu mulai sekarang kita harus dituntut untuk belajar apa? Lillah ya, meskipun lelah. Karena kalau suatu pekerjaan atau suatu tugas tidak dikerjakan dengan lillah, maka balasannya hanya lelah saja. Tidak apa-apa kita merasa lelah. Kan tetapi insya Allah akan membalas lelah kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama melaksanakan kewajiban atau tugas kita selaku orang mukmin atas dasar tanggung jawab, dorongan jiwa, dan pastinya harus dibiasakan karena Allah. Semoga kita semua diberikan kelancaran, kesehatan, juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penebus atau pembersih dari dosa-dosa kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semua. Semoga kita senantiasa bertambah-tambah dalam kebaikan. Khairul kalam wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.